Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Muslimin muslimat, alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah SWT sehingga kita insya Allah pada hari ini kita akan mencoba meneruskan hanca tentang tarikh Islam, sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut kepada episode yang ke-12 ya. Yang ke-12 Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 26. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih. Judulnya Rasulullah dan ahli bait dikepung oleh orang-orang Quraisy. Jadi dikepungnya Nabi dan keluarga Nabi. Lamma ra'at Quraisyun, ketika orang Quraisy tahu dan menyaksikan intisyarul Islam fil qabail, tentang tetap menyebarnya Islam di kabilah-kabilah. Jadi ketika orang Quraisy melihat, menyaksikan bahwa Islam terus berjalan, terus menyebar di kabilah-kabilah, mereka merasa khawatir Arab diislamkan. Ya, Masya Allah ya. Azamu, mereka akhirnya punya azam, punya tujuan untuk apa? Ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk merencanakan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka merasa iri ya ketika melihat Islam terus bersebar ke kabilah-kabilah, sehingga mereka atau Quraisy bertujuan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahasarathu wa ahla baitihi fisi'ib. Kemudian mereka mengepung Nabi dan keluarga Nabi di Si'ib, yaitu di Mekah ya. Si'ib adalah nama lain dari nama Mekah, Si'ib ya. Wa mana'u, mereka menghalang-halangi anuhum, untuk keluarga Nabi, al-arzak, memberikan makanan dijegal untuk diberikan makanan, dilaparkan, insyaallah ya. Misalnya. Jadi mereka menjegal keluarga dan ahli bait Nabi untuk tidak dikasih makan. Jadi wa mana'u anhumul arzak, mereka menghalang-halangi untuk memberi makan. Wattafaku, mereka punya kesepakatan alla yakbalu lahum sulhan abada, untuk tidak menerima perdamaian selamanya ya. Jadi orang kafir Quraisy bermufakat untuk tidak menjadikan kedamaian di antara Nabi dan keluarganya, artinya terus diganggu, tidak dikasih makan. Illa idza aslamu an-nabiyya liqatli, kecuali mereka pengikut Nabi, Ahlul Bait Nabi menyerahkan Nabi kepada mereka untuk dibunuh. Jadi mereka bersekongkol ya,
bertujuan sepakat untuk tidak memberikan makanan kepada Nabi dan keluarganya, dan juga bersepakat tidak akan berdamai dengan keluarga Nabi kecuali kalau mereka ahlu bait Nabi menyerahkan Nabi kepada orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Jadi gitu ya, masya Allah, itu jahatnya orang kafir Quraisy pada waktu itu ya. Jadi dihinakan, diganggu, tidak dikasih makan. Boleh, kami akan damai dengan kamu, dengan kalian, asal Muhammad dikasihkan kepada kami untuk kami bunuh. Masya Allah, itu ancaman orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Wakatabu mereka menulisnya apa yang ittafaku alaihi fi sahibatin. Mereka tulis kesepakatan itu dalam suatu sahifah, suatu tulisan, alakuha fil Ka'bah. Mereka gantungkan tulisan tersebut di Ka'bah. Bikin nota kesepakatan bahwa kami tidak akan berdamai dengan ahlu bait, tidak akan memberikan makan kecuali Muhammad dipasrahkan kepada orang kafir untuk dibunuh. Itu ditulis, kalau sekarang atas segel ya, ditulis atas segel. Kemudian itu tulisannya, maklumatnya, bikin maklumatnya, kemudian disimpan, digantungkan di Ka'bah, gitu ya. Wa kana dzalika fi sannatis sabi'ah minan nubuwah. Kejadian tersebut adalah terjadi pada tanggal 7 dari tahun kenabian ya. Jadi terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Kita lanjut. Hijratul Habasati Ats-Tsaniyah. Hijrahnya ke Habsyi yang kedua kali. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi as-Si'ba, setelah Rasulullah dan para kaumnya masuk ke Si'ib, ke Mekah, amara, Rasul memerintahkan jami'al muslimin, kepada semua muslimin, bil hijrati ilal habasati, untuk berhijrah ke Habsyi yang kedua kali. Jadi ketika Rasulullah dan para kaum muslimin masuk Si'ib, kemudian Rasul merintahkan kepada muslimin untuk berhijrah ke Habsyi ya. Fahajaro, kemudian berhijrah salasun wasab'un rajulan, 73 laki-laki, wa isna asyara imra'atan, wa ihda asyarata imra'atan, dan 11 perempuan. Maka berhijrahlah 73 laki-laki dan 11 perempuan ya, ihda asyarata, 11. Minhum Ja'far bin Abi Thalib. Nah, dari yang sebagian diantaranya adalah Ja'far bin Abu Thalib, anaknya Abu Thalib, jadi saudaranya Ali ya, kakak atau adiknya Ali, Ja'far bin Abi Thalib. Walahiqa bihim muslimun al-Yaman. Setelah itu muslimin Yaman menyusul, ikut hijrah ke Habsyi ya. Jadi begitu Nabi dan kaumnya ke Habsyi, kemudian muslimin Yaman ikut dari belakang, ikut ke Habsyi ya. Wahum Abu Musa al-Asy'ari wa Banu Amihi. Di antaranya orang Yaman yang ikut hijrah adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Banu Amih, anak pamannya berarti
Misan ya. Jadi di antara orang Yaman yang ikut hijrah ke sana nyusul adalah Abu Musa al-Asy'ari dan anak pamannya, berarti eh, anak paman ya, ponakan ya. Wa kanat hadhil hijratu bisannati sabiati minan nubuwah. Hijrah tersebut terjadi tanggal 7 dari tahun 7 kenabian ya. Ulangi lagi. Wa kanat hadhil hijratu bisannati sabiati minan nubuwah. Kejadian hijrah tersebut pada tahun ke-7 dari tahun kenabian ya. Berarti tahun ke-7 ya. Demikian dulu pada episode yang ke-12 tentang dikapungnya Nabi dan Ahlul Bait di Makkah, kemudian hijrah ke Habsyi. Bagaimana nanti Raja Habsyi, apakah menerima kedatangan Nabi dan Ahlul Bait, apakah menolak, apakah dia masuk Islam? Nanti dilanjut pada episode yang selanjutnya, insya Allah ya. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa terus cinta kepada Rasulullah dengan istiqomah, memperbanyak sholawat kepada beliau, kemudian istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian terus kita menggali, mempelajari tentang kisah-kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.